Pertama, perintah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu," menunjukkan wajib. Sementara wajibnya salawat itu hanya dalam tasyahud. Dengan demikian, wajibnya bersalawat kepada Nabi hanya dalam salat. Kedua, hadis diriwayatkan Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, kami pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara salat atasmu, tetapi kami tidak tahu bagaimana bersalawat itu." Beliau menjawab, "Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad." Menurut Imam Syafi'i rahimahullah berkata, setiap muslim memiliki berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Di antaranya mempelajari tasyahud dan sholawat atas Nabi SAW. Barang siapa melaksanakan sholat tetapi tidak bertasyahud dan tidak bersalawat, lam yusolli atas Nabi SAW, padahal dia mampu membacanya, dia wajib mengulangi sholatnya. Jika dia bertasyahud tetapi tidak bersalawat atas Nabi SAW atau bersalawat atasnya, namun tidak bertasyahud, dia juga wajib mengulangi sholatnya hingga dia dapat menyempurnakan bacaan keduanya. Jika dia tidak dapat memperbaiki bacaan keduanya, dia harus memperbaiki lebih dahulu, dan sholatnya tetap tidak sah, kecuali setelah menyempurnakan bacaan keduanya. Jika dia dapat memperbaiki bacaan keduanya, tetapi lupa membacanya, atau sengaja tidak membacanya, sholatnya tidak sah dan wajib mengulangi bacaan keduanya. Dan yang B, hukum bersalawat di luar sholat. Ya, tadi itu hukum bersalawat itu ada dua, di dalam sholat dan juga di luar sholat. Di luar sholat ini, hukum salawat di luar sholat ini adalah hukumnya sunnah. Ketika mengakhiri doa dengan membaca salawat Nabi SAW. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, doa itu digantungkan di sebuah tempat antara langit dan bumi. Tidak ada satu perkara pun yang membuat doa itu naik ke langit kecuali kamu membaca salawat atas nabimu. Sedangkan juga untuk memperbanyak bacaan salawat salam atas Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat ketika berziarah ke makam beliau setelah azan salat dan dalam salat jenazah. Pembahasan bab 3 yang kedua yaitu waktu disyariatkannya untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam buku Sahih Tafsir Ibnu Katsir, penulis Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan penjelasan di dalam bukunya mengatakan bahwa terdapat waktu-waktu yang berselawat. Pertama, setelah berkumandang azan. Kedua, ketika memasuki masjid dan saat keluar dari masjid. Ketiga, selawat saat melaksanakan sholat jenazah. Keempat, sunnah hukumnya mengakhiri doa dengan membaca salawat Nabi SAW. Kelima, ketika sedang membaca doa qunut. Keenam, disunahkan memperbanyak bacaan salawat Nabi pada malam Jumat dan di hari Jumatnya. Dalam kitab As-Salatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditulis oleh Sirajuddin Al-Husain di dalam kitabnya menjelaskan membaca salawat disunahkan baca salawat di waktu pagi dan sore hari atau bisa kita disebut yang kita sering dengar yaitu al-masurat. Ketiga, membaca salawat kepada Nabi disunahkan ketika telinga berdengung. Keempat, disunahkan membaca salawat ketika sedang mengalami kegundahan, keresahan, dan hal-hal yang berat. Kelima, sunnah membaca salawat ketika berdoa tentang suatu hajat. Keenam, disunahkan membaca salawat kepada Nabi ketika khatam membaca Al-Quran. Ketujuh, disunahkan membaca salawat ketika menulis nama Rasulullah SAW. Kedelapan, membaca salawat ketika hendak tidur. Dan terakhir, kesembilan, salawat ketika tasyahud. Bab 4 ini adalah jawaban permasalahan masalah yang kedua, yaitu tentang redaksi minimal salawat yang dianggap sah. Abu As-Su'ad menyatakan terkait firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusholluna 'alan nabi." Ada yang mengatakan salawat dari Allah artinya memberi rahmat, sementara salawat dari malaikat berarti memohonkan ampunan. Ibnu Abbas berkata, maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, malaikat mendoakan untuk kebaikannya. Dengan demikian, kata itu ialah majaz yang mempunyai arti umum. Setiap kata memiliki arti yang hakiki, yakni sesuai dengan kedudukan dan martabat masing-masing pihak. Maka salawat Allah adalah artinya rahmatnya, sedangkan salawat dari malaikat artinya doa dan permohonan ampunan.
Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir yang menjelaskan bahwa salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW berarti rahmat dan keridoannya kepada beliau. Sedangkan salawatnya para malaikat berarti doa dan permohonan ampun istighfar dan permohonan ampun atau istighfar mereka bagi Rasulullah. Adapun salawatnya umat Muslim merupakan doa dan pengagungan terhadap kedudukan Rasulullah SAW. Menurut Imam Baidawi dalam tafsirnya menyampaikan bahwa Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi artinya memberikan perhatian dalam menampakkan kemuliaan beliau dan mengagungkan kedudukannya. Sedangkan perintah bagi umat muslim yang berselawat kepada beliau berarti perintah agar mereka ikut serta memperhatikan, mengagungkan tersebut karena mereka lebih selayaknya mengagungkan baginda Rasulullah SAW dengan membaca salawat seperti Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam bab 4 ini terdapat 2 pembahasan. Pertama yaitu redaksi salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini beberapa riwayat sahih terkait cara-cara yang dimaksud secara ringkas, yaitu pertama Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia berkisah, ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, tentang memberi salam kepadamu kami sudah tahu, tetapi bagaimanakah bersalawat kepadamu itu?" Nabi menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kedua Imam Malik, Ahmad Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah cara kami bersalawat padamu?" Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ketiga, jamaah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah bertanya, ya Rasulullah, tentang salam kepadamu kami telah mengetahuinya, tetapi bagaimanakah bersalawat padamu itu?" Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Keempat, Imam Muslim, Tirmizi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri bahwa ia berkata, pernah Nabi SAW datang kepada kami, saat itu kami sedang berada di majelis Sa'ad bin Ubadah. Lalu Bashir bin Sa'ad bertanya, Allah memerintahkan kami agar bersalawat kepadamu, ya Rasulullah, lalu bagaimanakah cara bersalawat padamu? Itu? Kemudian Nabi SAW terdiam hingga kami berpikir alangkah baiknya kalau Bashir tadi tidak bertanya kepadanya. Lalu beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pembahasan bab 4 yang kedua yaitu jenis redaksi sholawat yang populer di kalangan umat muslim. Yang pertama yaitu ada sholawat badar. Sholawat badar merupakan sholawat yang di dalamnya berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW serta ahli badar atau para sahabat yang mati syahid saat perang badar. Kedua, sholawat fatih. Sholawat fatih memiliki Kedua, sholawat fatih. Sholawat fatih memiliki makna pembuka pintu arsy. Sebagaimana namanya, sholawat ini merupakan lafaz sholawat sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sholawat nariyah. Sholawat nariyah dalam kitab Khazinatul Asrar karya Said Muhammad Haqqi An-Najli dijelaskan salah satu sholawat yang mustajab, sholawat tafrijiyah Qurtubiyah yang disebut orang Maroko dengan salawat nariyah, karena jika mereka umat Islam mengharapkan apa yang dicita-citakan atau ingin menolak yang tidak disukai. Keempat, salawat tibbil qulub. Salawat tibbil qulub sendiri memiliki arti obat atau penyembuh hati. Salawat ini juga disebut salawat nurul absar, yang berarti cahaya mata hati. Yang kelima,
yaitu salawat Jibril. Salawat ini diberi nama salawat Jibril karena yang pertama melafazkan salawat ini adalah malaikat Jibril ketika memberikan pengajaran pada Nabi Muhammad SAW. Keenam, salawat Ibrahimiyah. Menurut Syekh Yusuf Ismail, salawat Ibrahimiyah merupakan salawat yang paling tam atau sempurna sifatnya dibandingkan dengan salawat yang lainnya. Karena hal inilah diucapkan saat tasyahud akhir. Yang terakhir, yaitu salawat ummi. Dalam bahasa Arab, ummi artinya tidak bisa membaca atau menulis. Salawat ummi ini juga sangat erat kaitannya dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu pertama kali di mana malaikat Jibril menyuruh Nabi membaca. Bab 5 yang terakhir adalah penutup. Dari pembahasan penulis dengan judul Salawat kepada Nabi SAW di dalam Al-Quran dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan dari bab ketiga. Bab 3. Dalam penjelasan di atas bahwa membaca salawat itu ada dua hukum, yakni wajib dan sunnah. Membaca salawat, hukumnya wajib yang sebagaimana Allah memerintahkan kaum mukminin agar bersalawat kepada nabinya. Sedang perintah ini menunjukkan wajib. Maka membaca salawat kepada Nabi itu hukumnya wajib. Ada beberapa pendapat bahwa hukum wajib dalam membaca salawat itu ketika sholat pada waktu tasyahud akhir dan bernazar. Dan membaca salawat dengan hukum sunnah ialah di luar sholat. Seperti salawat pada hari Jumat ketika berziarah ke makam beliau setelah azan dan dalam sholat jenazah. Dan waktu yang disyaratkan ya diantaranya setelah berkumandang azan, memasuki masjid, dan saat keluar dari masjid, melaksanakan sholat jenazah, mengakhiri doa, ketika sedang berdoa qunut, membaca salawat di hari Jumat, salawat ketika berzikir pagi dan petang, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kesimpulan bab 4. Redaksi salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang sah, yaitu yang telah diajarkan dari Rasulullah SAW dengan bacaan salawat yang sama seperti kita melaksanakan salawat di waktu tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan adapun salawat umum, salawat ini merupakan bacaan salawat yang sangat populer di kalangan masyarakat muslim seperti salawat Badar, salawat Fatih, salawat Nariyah, salawat Tibil Kulub, salawat Jibril, salawat Ibrahimiyah, dan salawat Ummi. Saran dari penulis, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna yang masih perlu dilakukan banyak perbaikan di dalamnya. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik terhadap skripsi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadikan wawasan masyarakat, khususnya dalam bidang tafsir Al-Quran. Ya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan ala arti al-bahas ya, pemaparan yang bagus ya. Mohon indara ditutup itunya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita serahkan ke Ustadz Al-Mukarram Kalam Sekian untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan seperti ini. Baik, syukran jazilan Ustaz Syarifuddin. Kesempatan yang diberikan pada anak. Yang saya muliakan Ustadzuna Al-Karim, Ustaz Sunardi. Kefahalukum ya Ustadzuna. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Izin Ustaz, ini ana dikasih amanah untuk koreksi ini khansa tastabila. Saya nih mau nanya nih si khansa nih. Nanti waktu buat apa namanya nih, itu kan saya lihat pertama yang saya lihat mulakhasnya dulu ya. Mulakhasnya itu nanti udah ngasih ke Ustaz Sunardi belum itu untuk dikoreksi mulakhas bahasnya itu? Sudah Ustaz. Sudah dikasihkan? Sudah
dibimbing sama Ustaz Sunardi. Kalau melakosnya enggak, abstraknya Mulakos, enggak. mulakosnya aja yang berbahasa Arab. Oh, kalau bahasa Arab. Mulakosnya yang bahasa Arabnya. Oh, belum korek, belum di Nah, ini. itu dia makanya banyak salahnya itu di mulakosnya. Ya, itu banyak salahnya di mulakosnya. Nggak mungkin kalau udah dikoreksi sama Ustaz Sunardi, nggak mungkin salah itu. Antum nanti Kemarin nggak tahu juga Ustaz Sunardi itu guru bahasa Arab ana dari dulu. Dia banyak salah di mulakosnya itu yang bahasa Arabnya ya khususnya. Itu nanti dikoreksi lagi ya nanti. Ustaz. Tadi itu udah anak koreksi banyak salahnya. Ya makanya anak kasih tahu nanti mulakos bahasa itu dikoreksi ulang. Bahasa Arabnya tentunya ya. Nah, ini kan penting karena ini berkaitan dengan dirasat. Kalau nanti ada yang baca dari mana-mana, ini gimana bahasa Arabnya begini gitu. Nah, itu sum'ah dirasat kan hilang nanti gitu ya. Karena anak kebetulan juga lancar bahasa Arab. Terus yang kedua, yang ingin saya lihat juga, itu si Khansa kan nulis apa namanya selawat dalam Al-Quran, terus di apa namanya itu dalam pembatasan masalahnya itu kan di surah berapa itu? Saya lihat di surah apa itu Fansa pembatasan masalahnya itu coba dilihat di pembatasan masalah itu ada nggak di surah berapa? Surat Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ya. Iya. Itu anti nggak pernah munculkan kalau saya lihat ya di surah Al-Ahzabnya itu di pembahasannya itu di surah Al-Ahzabnya itu di bagian mananya selawat Nabi itu. Di bagian 4-nya, Ustaz. Ya di bagian 4 kan itu kalau misalnya di landasan teorinya kan harusnya dibuat teks yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab itu yang mananya. Tadi saya nggak ketemu tuh. Di bagian mana? Halaman berapa? Halaman berapa itu? Kalau di sini kan di sini saya lihat landasan teorinya itu selawat dalam Al-Quran, kopir Rasulullah, definisi Al-Quran, nama dan sifat Al-Quran, keunikan Al-Quran itu. Ya, kemudian baru situ hukum salawat. Ada halaman 39, Ustaz. Halaman 39. Ya, halaman 39. Coba lihat halaman 39. Awal. Hah? Halaman 39. Ini nama dan sifat Al-Quran. Ya, bukan. Ini Beda kali halamannya beda. Beda-beda halamannya. Oh, beda-beda. Beda-beda. Tuh. Ini halaman 39 redaksi minimal selawat yang dianggap sah. Itu halaman 39. Iya, Itu dianggap sah, ya kan? Itu ada redaksi Al-Qur'annya mana? Al-Ahzab mananya tuh? Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kan yang terdata yang seharusnya jadi pokok pembahasan yang ininya kan. Yang ininya begitu. Karena judulnya hukum sholawat dalam Al-Quran. Salawat dalam Al-Quran. Nah, kalau Anda lihat pokok pembahasannya nggak mendalam gitu, nggak seperti rujukan yang dilihat. Misalnya kalau rujukannya itu kan coba nanti lihat itu yang bukan daftar pustaka itu daftar apa namanya kalau dirasa sabiqohnya itu dirasa sabiqoh apa itu namanya bahasa Indonesia apa kajian sebelumnya kalau
Kalau anti baca kajian sebelumnya itu kan ada fokusnya tuh, fokusnya di ininya gitu ya. Kalau judul anti ini tidak ada fokusnya di mananya begitu. Jadi hukum sholawat kepada Nabi SAW dalam Al-Quran itu kan sebenarnya oke lah dibahas misalnya dalam Al-Quran. Harusnya kan ada titik pembahasan yang khusus misalnya di mana-mananya, tapi kemudian di pembatasan masalah nanti sebutkan misalnya di surah Al-Ahzab cuman satu redaksi itu aja gitu kan. Misalnya kalau di sini, kalau di daftar isinya, kalau Anda baca tidak Anda tunggu misalnya di sini tunggu ya, saya baca itu. Rumusan masalah, batasan masalah. Ya, ini batasan masalahnya untuk memperjelas dan menghindari pembahasan yang tidak mengarah pada maksud dan tujuan penulisan seperti ini, maka penulis akan membatasi dengan membahas selawat dalam Al-Ahzab. Nah, selawat dalam Ahzab itu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu saja kan. Seharusnya ini yang jadi pokok pembahasannya. Kan itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berselawat, kenapa para malaikat berselawat gitu kan kepada Nabi? Apa bentuk selawatnya kepada Nabi? Bagaimana bentuk selawatnya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi? Itu yang harus jadi pokok pembahasan. Ya kan? Tapi anti nggak membahas di sini. Kalau menurut Ana ya, nanti coba dilihat lagi. Jadi tidak ada di situ. Misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Loh, bagaimana Allah berselawat kepada Nabi? Terus malaikat berselawat kepada Nabi. Kok bisa begitu kan? Itu harusnya jadi pokok pembahasan. Nah, maka nanti dilihat di tafsir-tafsirnya. Misalnya tafsir Ibnu Jarir, tafsir Tobari, ya kan? Tafsir apa namanya? Sobuni, tafsir apalagi misalnya ya banyak kan tafsir-tafsir dari sisi bahasanya mungkin misalnya Qurtubi atau dari hukumnya misalnya. Itu dilihat semuanya tafsir-tafsirnya. Karena yang dibahas adalah selawat dalam Al-Qur'an. Diambil contoh kasusnya adalah surah Al-Ahzab itu. Nah, itu yang seharusnya jadi fokusnya begitu. Ya, tapi kan nanti enggak jenis-jenis selawat apa segala macam, oke itu nanti bisa ditambah-tambahin. Ya. Tapi titik fokus pembahasan itu tidak ada. Ya, tidak ada titik fokus pembahasannya. Harusnya itu titik fokus pembahasan karena itu pembatasan masalahnya di situ. Nah itu anti nggak ada pembahasan itu yang tapi kemudian profil Rasul disampaikan gitu kan. Itu bisa aja tambahan-tambahan ya, tambah-tambahan. Tapi pokok pembahasannya di ayat yang tadi di apa namanya di surah Al-Ahzab itu ya. Jadi jelas titik fokus pembahasannya jelas sehingga nanti juga hasilnya jelas begitu. Maksudnya apa yang harus dibahas. Itu yang jadi pokok pembahasan ya. Makanya tadi saya bilang kalau ada tadi daftar pustakanya, bukan daftar pustaka, tinjauan pustakanya itu kan kalau nanti baca jelas tuh fadilah selawat dalam meningkatkan cinta kepada Rasulullah kan jelas tuh ya kan. Ya, berarti yang nanti apa bisa selawat itu menumbuhkan cinta gitu. Fadilahnya itu kan nanti jadi penelitian kan gitu. Atau misalnya penelitian yang kedua tadi itu judulnya misalnya implementasi ayat-ayat Al-Quran dalam selawat wahidiyah misalnya. Kan bagaimana mengimplementasikannya begitu. Jadi titik fokus pembahasannya jelas. Sedangkan nanti kan kalau Anda lihat tidak jelas pokok pembahasannya. Yang dibahas mana, titik pembahasannya mana. Ya. Nah itu nanti coba didiskusikan Allah alam shawab sama Musyrif, mudah-mudahan nanti bisa. Jadi atau misalnya kayak
penelitian yang pandangan masyarakat terhadap aliran selawat wahidiyah. Nah, itu kan jelas tuh. Kan? Tapi kalau misalnya nanti membahasnya selawat dalam Al-Quran, habis itu pembahasannya tentang surah, terus hukum-hukumnya di situ kan nanti jadinya kalau Anda lihat jadi lari-lari kemana-mana lari-larinya. Ya, kok jadi hukum berselawat jadinya. Nah itu nanti pokok pembahasannya harus apa namanya diperbaharui ya, diperbarui biar jelas pokok pembahasannya, ditambahin pembahasannya dan yang kira-kira kurang sempurna atau kurang dapat tambahan itu dimasukkan lagi. Jadi itu harus ada kesesuaian. Itu yang saya lihat dibahasnya ya. Dibahasnya itu saya lihat ada yang di situnya yang kekurangannya. Nah, nanti bisa diskusi lah sama masjid gimana baiknya gimana. Allah alam. Kemudian apa namanya? Saya nggak tahu ya ini apa memang sudah menjadi referensi khusus atau tentang apa ini apa namanya ini kayak transliterary Arab Latin ini hanya sekedar untuk nambah-nambah halaman skripsi aja atau memang diterapkan gitu. Kalau saya lihat cuma nambah-nambah aja karena dia tidak diterapkan itu kan ya penulisannya yang di dalam itu penulisan kalau misalnya nanti membuat misalnya kayak kalam dalam artian ini kalam dalam artian bahasa Indonesia nama orang atau makna itu kan harus dijelaskan juga, makanya tadi literasinya harus diterapkan itu penulisan literasinya. Kalam bermaksud perkataan Allah atau apa gitu kan ada juga tadi saya teliti ada beberapa itu misalnya penulisan huruf-hurufnya gitu kan. Nah ini nanti tolong ditinjau kalau ini dibuat apanya ini dimasukkan literasinya ini Arab Latinnya, maka dia harus diterapkan. Jangan cuma ditampilkan tapi nggak diterapkan. Ya transliterasinya ini. Jangan sampai dia cuma penambah halaman skripsi aja. Ya penambah halaman skripsi. Jadi harus diperhatiin gitu penulisannya. Ya, penulisannya itu harus diperhatikan. Kemudian juga penulisan hadis harus dipetik dari awal gitu ya. Paling tidak dia jangan potongan begitu. Bagian tuh saya lihat potongan-potongan dari langsung terus hadisnya begitu. Diusahakan dia dapat hadisnya, dicari kan di internet bisa nyarinya sebentar aja nyarinya itu. Dapat itu perawinya. Ya perawinya. Misalnya dari anak Abi Hurairah baru hadisnya. Atau dia potongannya sampai berapa gitu baru. Jadi jangan langsung main masukkan aja begitu. Ya. Karena ini kan walaupun skripsi tapi ya tetap masukkan. Jadi nanti kesannya memang serius nulisnya. Ya gitu. Alam soal. Mungkin itu dulu dari Ana yang Ana lihat. Ya mudah-mudahan insya Allah apa namanya bisa jadi bahan apa namanya masukan ya. Allah alam soal. Mungkin ini dari Ana, Ustaz Syarif, tafadhol. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, terima kasih pada Ustaz Kalam yang telah memberikan pandangan dan juga catatan-catatan penting ya, bagi Konsa tentunya mencatat ya, lalu nanti bisa melakukan perbaikan. Baik, untuk selanjutnya kepada Al-Mukarram Ustaz Sunardi Basri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukran li fadilati Ustaz Syarifuddin As-Sudani ala ma utihat li min fursah lil mudakhalat wa lil munaqashah wa ashkur
li fadilatil Ustadz Kalam Setia Purba ala munaqashatihi al-qayyimah di maratil ula, wa ashkur kadzalik li fadilah li talibah ini al-bahithah fi bi'unwan salawat kepada Nabi. Mungkin saya bisa share ya. Biar ini. Ya. Saya lihat dari awal kamu masih Khansa, dari judulnya ini. Judulnya apa judulnya? Selawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Memang di dalam apa? Di dalam Al-Quran itu ayat yang menyuruh salawat itu ada berapa? Yang menyuruh salawat hanya surat Al-Ahzab aja, ayat 56 ini. Nah, mungkin pengertian tentang sholat. Salawat ya? Ya mungkin kamu kasih judul kecil di situ, di bawahnya salawat kepada Nabi SAW, ya kan? Di dalam Al-Quran, dalam kurung judul kecilnya apa? Studi tafsir tahlili, ya kan? Tahlili dalam surat Al-Ahzab. Studi analis surat Al-Ahzab ayat sekian gitu. Jadi fokusnya jelas itu. Kemudian ini lembar ini, kenapa sholawat ini enggak lurus sama skripsi terus, Mbak? Nah, ini harus diperhatikan itu, ya. Ingat saya ada tanda tangan, tapi kamu nggak tanda tangan, gimana ceritanya ini? Masa mesti tanda tangan kamu nggak tanda tangan, itu kan nggak bagus itu. Kemudian abstrak itu seperti yang dibilang Ustadz Kalam itu, saya ngeliatin bahasa Indonesianya itu. Abstrak itu harus jangan boros kalimat, boros kata yang tidak penting harus dibuang, tulis itu. Jadi abstrak tidak boleh menulis hal-hal yang boros, yang tidak penting. Coba sini, skripsi dengan judul ini ditulis oleh Khansa, dibimbing oleh ini, nggak perlu nih, ditulis nggak perlu lagi. Itu dibuang itu. Jadi skripsi dengan judul ini ya kan bertujuan untuk mengetahui. Ya kan langsung aja. Jadi ini banyak yang boros di sini. Jadi 3 hal yang harus menjadi apa? Menjadi isi abstrak itu, pertama kali tujuan kamu menulis skripsi itu apa? Ya kan? Kemudian bentuk apa? Bentuk penelitian kamu, penelitian perpustakaan atau apa gitu, sumbernya apa, baru nanti di situ kamu sebutkan rumusan masalah, kemudian hasilnya di situ, hasilnya itu kayak apa, itu udah kamu buat, tapi buat dalam redaksi yang sesingkat mungkin dan orang jelas gitu. Ya. Nah, nanti ini kalau ini bermasalah, otomatis bahasa Arab juga bermasalah kayak tadi itu. Ya, perhatikan itu. Kemudian ini juga belum ditandatangani oleh kamu nih. Ini sudah dibilang Ustadz Kalam tadi, yang apa? Translasi tadi. Kamu dipraktekin enggak? Saya enggak ngelihat. Saya ngelihat di latar belakang. Sekarang saya tanya, latar belakang itu apa? Mic-nya dimatiin tuh. Latar belakang itu apa? Mic kamu dimatiin, sponsor. Udah itu. Latar belakang masalah, latar belakang kamu nggak usah lihat. Latar belakang masalah itu apa itu? Yang mendorong kamu untuk membuat tulisan itu apa?
Contohnya, sekarang kamu Zoom Saya di kampus umpamanya. Alasannya apa? Di rumah kamu nggak ada sinyal, kan gitu. Nah, ini sekarang kamu nulis ini dorongannya apa itu? Motivasinya apa? Yang melatar belakangnya apa? Ayo. Kan kamu ingat itu nggak usah dibaca. Atau banyaknya redaksi sholawat yang apa? Yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi itu kamu sebutin banyak redaksi-redaksi bermacam-macam itu. Jadi penulis ingin mencari redaksi minimal itu apa dan redaksi yang boleh dimodifikasi itu apa. Jadi kamu sebutin itu. Nah, ini pijakannya ini. Karena ini sebagai pijakan landasan apa? Landasan ini. Sebaiknya ayat ini kamu tulis di lembar awal satu sama basmalah. Jadi di sini sebelum apa? Sebelum daftar isi ini, sebelum daftar isi kamu tulis di sini basmalah sama ayat tadi secara khusus. Ya kan? Jadi masa kamu memulai sesuatu tapi enggak diawali dengan apa? Basmalah. Jadi kamu tulis di lembaran khusus sebelum daftar isi ini basmalah sama apa tadi? Ayat yang tadi itu yang kamu jadi tema itu. Jadi orang ngerti, oh kamu ingin membahas ini. Ya kan? Nah, ini rumusan masalah. Coba kamu baca itu. Nomor 1 apa itu? apa hukum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kapan disyariatkannya? Sebentar. Itu secara bahasa Indonesianya ada yang keliru nggak itu? Apa hukum salawat, hukum Ada bersolawat? salahnya nggak itu dalam bahasa Indonesia ini? Kalau nggak ngerti nanti kamu dipaketin lagi, dipaketin C lagi. Kamu tuh membuat huruf besar itu nggak pada tempatnya. Hukum huruf besar, kenapa ini? Kepada huruf besar, Nabi juga huruf besar. Kalau nama ya nggak masalah. Kapan disyariatkan? Ini nggak perlu pakai huruf besar semua. Yes, Pak. Yang kedua nih juga nih, apa redaksi minimalnya huruf besar, melafazkan huruf besar, ini juga Nabi nggak perlu. Yang besar hanya nama sama depan, nama kota. Ya, ini nanti orang baca, wah ini nggak masuk paket C nih kayaknya ini. Itu bahasanya gitu. Sekarang saya tanya, dari mana kamu tahu bahwasanya bersolawat itu hukumnya wajib? Membuat suatu kesimpulan sholawat itu hukumnya wajib itu. Hansa, tadi kan kamu di pembahasan yang rumusan pertama itu, hukum sholawat itu kamu bilang wajib katanya. Dari mana kamu tahu wajib? Kan itu tafsir di situ. Hansa, Karena iya, enggak, kamu nggak jelasin karena tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan Waduh. Hansa, kemana Hansa itu Dina? Lempar lagi ya? Dina? Waduh. Lempar lagi ya? Kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu. Enggaknya. Iya, Ustaz. Kemana? Kamu kemana tadi? Ada kamu? Udah ada? Kamu ya?
Hansa, udah ada belum? Memang Hansa tadi pergi ke kampus ya? Tuh si siapa? Kayaknya di ringan deh. Enggak, di kosan. Kenapa nggak pergi ke kampus saja? Pakai payung sebentar. Orang kalau pakai paket seperti itu dia. Kalau pakai paket harus 100 GB. Nah, itu udah balik, Ustaz. Lari aja ke kampus. Nah, Hansa, apa tadi Hansa? Ya, karena saya mengambil di tafsir ayat Al-Ahkam bahwa Al-Qurtubi ini membawakan riwayat ada Bukan dari tinjauan apa? Tinjauan dari ayat itu kan dari mana kamu tahu wajib itu? Innallaha ya ayyuhalladzina amanu sallu ada fil amr itu. ya Ustaz. Jadi kamu masukkan al aslu fil amri lil wujub, faedahnya seperti itu. Ya kan? Iya, betul. Jelasin seperti itu. Kemudian sholawat itu wajib di kapan tadi? Di dalam sholat tasyahud. Sekarang saya tanya, itu waktu sholat itu kamu kasih ini enggak? Dikasih footnote enggak situ? Sholat itu kan macam ada. Ada sholat 5 waktu, ada sholat jenazah. Sholat jenazah pun juga wajib. Jadi sholat kamu kasih footnote di situ. Ya, sholat wajib di sini termasuk sholat 5 waktu dan sholat jenazah. Tempatnya kalau di sholat itu di tasyahud al-akhir seperti itu. Dalilnya mana seperti itu. Ya? Iya, Ustaz. Nah, kemudian tadi yang dikasih kritikan Ustaz Kalam tadi itu tentang landasan teori itu kan kamu dalam situ hanya definisi sholawat, kemudian apa tadi? Al-Quran. Ya kan? Al-Quran. Nah, mungkin kasih tambah satu lagi. Pasal ketiganya. Ini profil surat Al-Hujurat. Yang sholawat tadi itu. Gitu. Ya kan? Tentang apa? Profil singkat tentang surat Al-Hujurat yang apa? Menyuruh bersolawat seperti itu. Nah, profil surat Al-Hujurat seperti itu. Apa profil singkat surat Al-Hujurat itu? Nah, di antaranya kontennya itu ada perintah untuk sholawat kamu di situ, kamu batasi di situ. Jadi supaya yang diusulkan Ustaz Kalam itu masuk, nah itu kamu masukkan di landasan teori. Yang pertama tentang sholawat, yang kedua apa? Al-Quran, yang ketiganya C-nya itu profil surat Al-Hujurat. Nah, terus kamu batasin profil di sini, saya lebih tekankan pada tentang kewajiban bersolawat. Nah, kamu jelasin di situ, kamu cari tafsirnya. Ya? Kemudian yang di bab 4 itu bicara soal apa? Redaksi minimal. Redaksi minimal. Redaksi minimal itu kapan digunakan? Redaksi minimal baca salawat itu kapan digunakan? Bisa kapan saja, Ustaz? Yang seperti yang di waktu-waktu syariat. Nah, itu kamu nggak paham itu yang kamu tulis. Kamu kan sudah bilang tadi, redaksi minimal itu ada redaksi yang paling dikatakan sah. Gitu. Redaksi yang dikatakan sah, seseorang mengucapkan apa? Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah salawat itu. Tapi belum memenuhi syarat di situ. Yang memenuhi syarat kan sholawat Ibrahimiyah tadi itu yang masih di situ. Jadi kalau ada orang sholat, terus ada orang nazar, sholawatnya ya harus sholawat Ibrahimiyah gitu. Kemudian kamu sebutin nggak itu manfaat sholawat masing-masing sholawat itu? Terus apa alasannya mereka tuh berbeda-beda redaksi? Kamu sebutin nggak? Sebutin nggak? Jangan buka-buka. Ngomong, jangan buka-buka. Itu nggak ada buka-buka itu. Masa kamu nggak ingat?
redaksi salawat yang diajarkan dari Rasulullah itu nggak disebutin, Ustaz, cuman ini aja, hadisnya aja. Kamu itu dari situ kamu belum menguasai materi, jadi kamu buka itu. Paling tidak kamu itu harus membuat jalan cerita skripsi itu dalam bentuk tulisan itu udah punya, gitu. Jadi nggak nyari-nyari. Nah, nanti kira-kira ditanyakan ini kamu udah punya jawaban, nggak dibuka-buka seperti itu, ya? Ya, itu perhatikan apa yang menjadi masukan Ustaz Kalam tadi, jadi catatan itu kamu harus perhatikan. Terus yang dari saya nanti yang berikutnya sama Ustaz Syarifuddin, ya. Dari saya sampai sini Ustaz Syarifuddin, saya kembalikan ke Ustaz Fadhil. Baik, alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Sunardi selaku pemudi kedua dan juga pembimbing. Ya, walaupun pembimbing tapi juga memberikan masukan dan juga memberikan ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya, menurut saya. Baik, selanjutnya dari saya ya, sebenarnya sudah cukup banyak ya dari apa yang tadi disampaikan dari pemudi pertama, setelah pemudi kedua, Pak Sunardi. Kalau dari saya paling diantaranya di awal juga memang perlu diperhatikan Avanza ya terkait dengan penulisan di awal itu kan di judul kan salawat kepada Nabi Muhammad SAW ya, di dalam Al-Quran ya. Ini perlu diberikan spesifikasi ya, kalimat apa namanya kajian tematik atau kajian tahlili ya surat Al-Ahzab ya, karena kalau dalam Al-Quran itu kan berarti semua Al-Quran ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Jadi perlu ya dispesifikasi walaupun di dalamnya ada, tapi untuk di sini juga perlu disampaikan di depan ya, terkait dengan kajian tematik atau apalah gitu kan. Kalau dalam bahasa kan dirosah maudhi tahliliyah di surat Al-Ahzab ya. Yang kedua ini coba saya lihat juga apa namanya saya screen dulu ya. Di tulisan pembimbing ya, dosen. Ya. Jadi nggak perlu dipakai tulisan dosen pembimbing, pembimbing aja langsung ya. Di depan itu ya. Ini maksud saya. Ini ya nggak usah pakai dosen pembimbing, tulisan pembimbing aja langsung. Ya, pembimbing. Ya. LC-nya juga, LC-nya kecil ini. LC, MCOM-I ya. Terus kita di tahun Hijriah tahun berapa, Ustaz? Empat. Nah, Iya. udah tahun lalu ini. Ya. Ini juga diperhatikan. Ini depan ya sangat mencolok gini kan. Kita udah di tahun 44 ya, bukan 43 ya. Jadi ini lagi dosen pembimbing ya. Ini bawahnya diulang lagi kan gitu kan. Jadi ini kan ya, diperbaiki nanti. Ini ya, sudah banyak tadi sampaikan terkait dengan halaman-halaman depannya. Nah, dari konten juga ya Konsa kan sudah membuat sebenarnya ya skripnya bagus ya. Tapi sebenarnya juga yang Konsa dapatkan perbedaan dengan skripsi yang sebelumnya apa? Apa enggak? Dibuka dulu itunya. Coba lihat ya. Apa? Apa yang saya inginkan di sini? Dibuka dulu, ya terus. Perbedaannya di antara
Tujuan pustaka yang lainnya itu tidak ada tidak membahas tentang kayak seperti hukum, terus juga ini Ustaz, redaksinya. Betul. Jadi yang lebih fokus di sini apa? Kalau di Onsa? Hukum dan redaksi saya, rumusan masalah saya. Ya. Kalau hukumnya apa memang sholawat itu? Ada hukum wajib ketika sholat, tasyahud, dan juga sunnah ketika di waktu-waktu yang tertentu, sholat seperti al-masurot, baca al-masurot, itu bacanya sunnah, terus ketika dalam sholat jenazah, terus sholat sunnah, sholawat, membaca sholawat ketika malam Jumat dan di hari Jumat. Kalau jenazah itu wajib atau sunnah? Iya. Kalau misalkan ya juga. Ayo. Ada nggak? Kalau sholat senajannya mungkin sunnah ya, atau fardu kifayah, ya. Tapi membaca sholawat di dalam sholat jenazah wajib nggak? Wajib. Nah, itu kan sunnah. Iya. Itu ada di buku ini. Nanti dulu. Ya. Jadi perlu diperhatikan itunya. Ya. Terus juga terkait dengan ya tadi sudah disampaikan ya, minta ditampilkan di depan apa yang akan dibahas ya, kalimat atau ayat ya. Kan berapa ayat kalimat selawat atau perintah selawat dalam Al-Quran? Kata sholawat dalam Al-Quran sebenarnya hanya surat Al-Ahzab ayat jasad, ayat 56. Tapi yang selebihnya itu tentang pengertian sholat. Iya, ini cukup aja bilang satu aja gitu, enggak? Iya. Cuma satu kan, ayat berapa? Ayat 56, Ustaz. 56. Nah, tolong dibacakan deh coba ayatnya. Gimana, Ustaz? Tolong dibacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi lupa. Ya ayyuhalladzina amanu Astagfirullahaladzim, terus. Masa nggak lihat dulu? Baru udah hafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallimu taslima. Hah? Masa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi sallimu Apa enggak? Sallu alaihi. Shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus satu ayat yang hafal ya. Belum sarapan kamu ya? Belum sarapan kamu ya? Belum sarapan, Iya. udah siang kan? Lagi puasa, Ustaz. Oh, Masya Allah. Puasa ya. Nah, sebenarnya juga di bab ketiga kan disebutkan ini hukum berselawat kepada Nabi Muhammad ya. Terus redaksi minimal salawat ya. Ini semestinya juga disampaikan seperti tadi yang sudah sampaikan Ustaz Sunardi ya. Terkait makna salawat Allah kepada Nabi apa? Ada nggak di sini? Kenapa Allah bersalawat? Maksudnya apa Allah bersalawat? Maksudnya apa Nabi bersalawat?
para malaikat. Ini kita yang nanti bisa dilihat oleh pembaca, lalu didapat sesuatu yang dimengerti. Ya, apa ada nggak? Nah, jadi di sini nih yang di bab ketiga mestinya nanti disebutkan ya, kan hukum berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya, ini tidak disebut SAW-nya ya, sallallahu alaihi wasallam selalu disebutkan salawatnya ya. Ya, setelah Nabi Muhammad itu ada ya, kalaupun disingkat SAW kan tadi sudah sepakati di depan kan, kalimat singkatnya kan. Dan waktu disyariatkannya kan. Nanti di bawahnya disebutkan itu pasal pertama ini kan hukum salawat kepada Nabi Muhammad ya, waktu disyariatkannya. Ya, jadi nanti di dalam itu makna salawat Allah kan itu. Mana salawat Allah kepada Nabi Muhammad, mana salawat malaikat kepada Nabi Muhammad. Ya. Nanti juga salawat orang beriman kepada Nabi Muhammad. Kan? Sehingga dapat dipahami oleh pembaca nanti kenapa kok Allah bersalawat. Apakah salawat Allah kepada Nabi Muhammad dengan salawatnya orang-orang beriman kepada Nabi. Nah, coba saya ingin menguji waktu disyariatkannya membaca salawat itu kapan? Kan ini kan waktu disyariatkannya untuk membaca salawat. Ya. Kapan ini kira-kira waktu salawat? Waktunya itu ada di waktu pas malam Jumat dan hari Jumat. Itu salawat di hari malam Jumat sama hari Jumatnya. Terus ketika dalam kesusahan itu juga kita lagi ngedown atau gimana, itu juga bisa di saat kita kayak gitu, seperti itu bisa kita ucapin salawat. Terus apa sih? Pas ketika kita al-masyarat juga pagi dan petang. Jadi apa ini ada nggak dalilnya? Kan kalau berbicara itu ada dalil, syariatnya kan itu berarti dalil ya, pakai syariat. Iya. Ada nggak Fansa menyebutkan dalil disyariatkannya selawat, waktu-waktu yang disyariatkan selawat? Ada, coba dibuka ya. Ada, dibuka. Coba dibuka di halaman berapa tadi? 24 ya? Halaman 27. Hah? Waktu disyariatkannya halaman 27, Ustaz. Halaman 27. Coba. Apa dibaca deh? Setelah berkumandang azan, itu ada hadis oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'tu mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu tsumma shallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Tsumma sallu lil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la nabtaghi illa li 'abdin min 'ibadillahi wa arju an akuna ana huwa faman sa'alali al-wasilah halat alaihi syafa'ah." Jadi mana halaman 27 ini? Iya, Ustaz. Halaman 27. Ya. 28 berarti kan? Oh iya. Apa nih? Itu hadis setelah berkumandang azan. Ketika masuki masjid. Iya. Melaksanakan sholat jenazah. Ya. Ya, stop.
Nah, dan ini nih, mengajar. coba keempat. Sunnah hukumnya mengakhiri doa dengan membaca sholawat. Ya. Ini sunnah atau wajib? Hmm, dalam hadisnya, jika kita berdoa itu melalui apa namanya? Jika kita berdoa berawal dari ini ya, Ustaz, apa namanya? Muji Allah dulu, terus baru bersolawat. Sebenarnya doa itu wajib sih. Yang dimatiin dong itu suaranya. Kalau dari redaksi ini nih, redaksi yang konsep kutip ini wajib atau menandakan wajib atau sunnah nih? Menurut saya sebenarnya dalam hadis ini sih hukumnya wajib ya, Ustaz. Nah, kenapa nggak disebut wajib? Sunnah. Karena kalau misalkan doa kita tanpa berselawat, itu doa kita apa namanya belum tercapai ke langit. Iya, ya terus kenapa dikatakan di sini sunnah? Iya. Iya. Saya salah. Nanti diklasifikasi ya, mana yang sunnah, mana yang wajib kan? Mana yang memang harus itu punya, mau nggak mau harus disandingkan. Ya. Baik, berarti terakhir ya dalam bab 4 itu juga ya. Masa apa tentang apa kalau bab 4? Redaksi minimal. Redaksi minimal ya. Kenapa masa ambil kalimat apa tulisan itu apa seperti dengan bentuk itu redaksi minimal? Maksudnya apa? Ya soalnya dengan sholawat ini seharusnya kita diminimalkannya kata Allahumma sholli ala Muhammad saja. Jadi paling minimal apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Iya. Kalau yang panjangnya? Bagaimana, Ustaz? Yang panjangnya apa? Redaksi maksimalnya ada redaksi yang lebih seperti Sofi Ibrahimiyah atau pas ketika salat tasyahud. Itu sebenarnya bisa nanti dapatkan itu Fansa di buku tafsir ayat ahkam ya. Tafsir ayat ahkam itu ada itu disebutkan ya. Ada di pembahasan tentang sholawat ya. Banyak situ redaksi-redaksi memang yang dibolehkan atau yang disunahkan atau yang dianjurkan ya. Jadi kan banyak disebutkan dari berbagai buku. Nah ini ada disebutkan ya Muhammad Ali As-Subuni tafsir ayat ahkam ya penerjemah. Ini sudah ada nih. Nah penulisan juga ini untuk penulisan footnote ya. Footnote ini nggak seperti ini ya, maksud saya. Bukan contoh yang saya dapatkan ini. Jadi perlu sebutkan tafsir Abi As-Su'ud ya, pengarangnya siapa? Apakah saya dapatkan terjemahannya atau dapatkan redaksi utama? Saya mengambil dari ini, Ustaz. Tafsir ayat ahkamnya. Jadi setelahnya footnote diambil footnote kan? Iya, nggak begitu. Nggak begitu. Seharusnya Fansa kembalikan ke asal ya, buku aslinya. Ya. Walaupun dari footnote-nya Ali As-Subuni tafsir ayat ahkam nanti dirujuk lagi. Tepat nggak itu kan?
Ya, ini belum tentu nggak ada bukunya ini, masa nggak punya bukunya, ini namanya plagiat namanya nih. Ya. Ngambil motif cuma dari, Baik, nanti saya Ustaz. iya, dirujuk kembali ke halaman atau ke buku asal ya. Mungkin dari Syamila mungkin nggak, bisa juga ya. Fansa kalau tidak ada bukunya, ya kalau misalkan mau datang ke perpustakaan kampus ada ya. Tapi kalau memang nggak sempat bisa ke Syamila. Nanti sebutkan ini Asyamila gitu kan. Ya, Syamila dia halaman berapa jadi berapa ya. Gitu ya. Sehingga Fansa walaupun dapatnya dari apa kan, tapi merujuk kembali ya, melihat kembali ke asal yang memang buku itu ada. Nah, kalau bisa memang disebutkan juga nih salawat yang minimal, salawat yang tidak pakai bahasa Arabnya. Ya, ini ada ya sini ya. Baik, mungkin dari saya itu pandangan saya. Nah, itu dari sini terakhir ya tadi yang saya cepat dengar apa nyimak ya di apa di khotimah ya terkait dengan apa namanya kalau khotimah itu. Nah ini kesimpulan ya, kesimpulannya ya, dari pembahasan penulis judul selawat kepada Muhammad dalam Al-Quran dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut ya. Nah, yang baca selawat hukumnya wajib ya sebagaimana Allah memberitakan kepada kaum muslimin berselawat kepada Muhammad ya. Jadi ya udah jelas lah semuanya. Tapi lebih singkat lagi ya, nggak terlalu besar banyak-banyak seperti ini. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan dimohon kepada Fansa untuk memperbaiki dari apa yang sudah disampaikan dari para penguji kita pada hari ini, yaitu Ustadz Kalam dan juga Ustadz Sunardi serta saya. Baik, waktu sebenarnya sudah lewat, tapi karena tadi kita memang ya, tertunda oleh karena teknis ya, akhirnya melewati waktu menjadi pukul 3 ini menjelang pukul 3. Sebelum kita tutup, mungkin kita berikan kembali kesempatan kepada Al-Mukarram ya Al-Munaq awal Kalam Suma Al-Munaq Asani. Betul ya Ustaz Kalam? Syukran, syukran Ustaz, syukran jazilan. Saya tambahan dari saya ya Allah itu tadi aja ya, diantaranya yang tadi harus diperhatikan, yang khususnya saya ya, supaya skripsinya lebih bagus, lebih kualitas, lebih karena ini kan apa namanya bawa nama dirasat kan alma mater. Jadi kalau alma maternya nanti skripsinya nggak bagus, nanti kan kena alma maternya juga gitu. Jadi si Konsa harus benar ini khususnya tadi yang saya sampaikan. Walaupun sebenarnya banyak juga itu yang ingin saya sampaikan lagi, cuman ya udahlah cukup lah itu. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lah. Ya, mungkin itu Ustaz dari Ana Ustaz. Syukran jazilan. Baik. Terima kasih. Kepada Mubasyarah Ustaz Sunardi. Ya. Sebagai penutup, perhatikan yang disampaikan sama Munakis awal tadi, sama saya sendiri, sama Ustaz Syarifuddin untuk perbaikan. Gitu. Ya. Segera dibaikin, terus bahasanya kamu tinjau ulang lagi, jangan boros, terutama dalam abstrak maupun dalam apa tadi penutup tadi itu. Ya. Ya ala kuliah saya ucapkan selamat kamu sudah di sidang, meskipun kamu menjadi pelajaran untuk berikutnya tidak ada kendala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Raisa Jasa. Betul, Saudara Budin. Baik, terima kasih. Dari saya juga mungkin ya, Mansa. Pertama saya ucapkan selamat ya atas selesainya skripsi ya, sidang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya untuk Mansa dan nanti memperbaiki skripsi yang sudah dituntaskan. Ya. Jangan lupa tentunya untuk segera diberi waktu sampai 1 bulan lah mungkin ya, secara mungkin tapi secepatnya untuk menyelesaikan. Baik,
Baik, dari Hansa silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Syukran jazilan kepada Ustadz Kalam Setia, MA sebagai penguji pertama, juga Ustadz Sunardi Bashir LCNCOM sebagai penguji kedua, dan juga sebagai dosen pembimbing saya, serta Ustadz Syarifuddin sebagai penguji ketiga, dan juga ketua sidang bimbingan, dan juga kepada orang tua saya dan teman-teman saya yang mendukung saya sampai detik ini. Dan juga syukran jazilan kepada para ustadz dan ustazah yang sudah membimbing sama saya kuliah di STIU. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kalimat dari para asatidz dan juga pada Thalibah Hansa. Dan pada akhirnya kita berada di penghujung sidang ini, dan sebelum kami akhiri, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Al-Mukarram Ustaz Kalam Setia Magister dan juga Ustaz Nadi Basri Iman Magister Hansa, dan juga kepada para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita tutup dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran katsiran. Afwan ala kulli syai'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. Selesai recording? Nah, Assalamualaikum. Apa Ustaz? Waalaikumsalam. Masa tinggal di mana, Ustaz? Di ini Bangka 5, Ustaz. Kosan Umi Hani. Oh iya. Emang asalnya dari mana, Ustaz? Mas saya di Bekasi, Ustaz. Mau Bekasi. Nggak belum pergi ya? Enggak. Sejak awal tinggal di situ? Ya, Ustaz. Iya, dari mulai ini, Ustaz. Setelah online. Oh iya. Setelah COVID ya? Iya. Teman-teman siapa sih yang di situ, yang lagi skripsi? Banyak, Ustaz, teman-teman saya yang lagi skripsi, Ustaz. Udah sedih. Tapi nggak tinggal di kosan. Oh enggak, yang di Kenapa, situ Ustaz? yang satu kos berapa orang? Siapa aja? Enggak ada? Yang di kosan saya sama Nurul Fatona saja, Ustaz. Yang sekelas. Oh, Nurul Fatona sudah Yang kan? selebihnya, iya, yang selebihnya di bawah itu saya. Yang lain ini aja digerakin semuanya. Iya, saya teriakin, Ustaz. Iya, nanti biar wisudanya bisa berlangsung. Iya, amin. Baik, Ustaz. Baik, Apa, Ustaz? Sebelumnya, Ustaz, dia mengganggu. Ini apa nih, nggak ada YouTube-nya nih? Iya, Ustaz. Apa, Ustaz? Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.